له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin jamaah dirahmati Allah, selanjutan kajian kita baca kitab Syarah Kitab Taysiril Azizil Hamid, Syarah Kitab Tauhid. Insyaallah dalam niki tagin tama tipa bab baru, di mana penulis rahimahullah taala berkata, bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bi ghairi hisab. Bab barang siapa yang memurnikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Ilmu niki insyaallah tagin ulangin, yaitu janji Rasulullah. Demikian juga sebelumnya janji Allah Subhanahu wa taala tiba dengan si tetu-tetu murni tauhidnya. Apa janji Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tiba dengan si tetu-tetu murni tauhidnya? Najib tama surga tanpa hisab, tanpa tasidam di sisi Allah Subhanahu wa taala, otomatis tanpa azab. Yang akan diberitahu kita oleh penulis rahimahullahu taala, kita semakin semangat mempelajari tauhid dan istiqomah di atas tauhid. Kemudian Asy-Syarih rahimahullah Sulaiman ibn Abdullah rahimahullah berkata, ay wala azab. Apa si badaknya penulis rahimahullah, bahwa saya si murni yang tauhid gintama surga tanpa hisab, maksudnya adalah tanpa azab. Karena sebagaimana kita kaji sebelum-sebelumnya, ahli tauhid dengan si bertauhid terbagi menjadi dua laut menjelang kiamat berdasarkan nasibnya. Arak si langsung tama surga, arak si tama neraka berjulu, terus setelah na bersih lengan dosa baru na sugul lengan neraka tama surga. Adapun niki dengan si murni yang tauhid, tentu tauhidnya niki murni, ya lolos sama surga tanpa hisab wala azab, tanpa hisab ataupun azab neraka. Bagi dengan si tentu beriman tiba hari kiamat, pasti ingin melep termasuk kalangan atau golongan niki. Kuat yakin tali Allah, semakin kuat iman tali hari akhir, hari kiamat, semakin kuat melep termasuk le golongan dengan si tama surga tanpa hisab. Kemudian Syekh Sulaiman menyebutkan apa makna murni yang tauhid. Apa artinya? Apa maksudnya? Qala wa tahqiqut tauhid wa ma'rifatuhu wal ittila'u ala haqiqatihi wal qiyamu biha ilman wa amalan. Memurnikan tauhid artinya adalah mengilmui tauhid. Ilmu tauhid ini pertama. Jadi munda mele termasuk dengan si murni yang tauhid, si pertama-tama degawi adalah
tau de apa ino tauhid, tau de aran tauhid. Wal ittila' ala haqiqatihi, tau de hakikat tauhid. Nek te sekedar nama tang kitabut tauhid, tapi kuasain te apa si ara le dalam kitab tauhid niki. Ngombe cara te bertauhid, mbe no aran syirik. Boleh tahu te. Sehingga ketika kita berhadapan kenca kesyirikan modern, ti berbeda bungkusna merekna kanca kesyirikan zaman lain, ni tertipu mudah isi tenaukna syirik ni. Ni tarak beda na kanca kesyirikan zaman lain. Ini si kedua. Si ketelu amalannya. Kita amalkan ilmu kita tentang tauhid. Niki caranta memurnikan tauhid. Kita pelajarinnya, kita pahaminnya, kemudian kita amalan. Ini secara umum. Kemudian Syekh Sulaiman rincikan lagi. Wa haqiqatu dzalika. Mbe hakikat tauhid. Hakikat tauhid. Allah tipakna cinta. Sebagaimana sering kita ungkapkan, ketika anda cinta dengan soleh, ya cinta dengan si soleh karena Allah cinta dengan si soleh. Bukan semata-mata karena ya demen. Lagu karena tahu'na Allah demen kita dengan si soleh niki, maka demen ya milu. Sebaliknya, ketika anda tahu Allah dekna demenang syirik, maka otomatis ya milu dekna demen kita kesyirikan. Si kode apalagi pelik. Sehingga laun ketika tentang pitu puluh yu dengan si gintama surga tanpa hisab, sebutnya salah satu adalah sifatnya wala yaktawun. Ndekna berobat ngadu besi panas. Demikian juga wala yastar, ndekna ngendeng jampi, ndekna ngendeng ruqyah. Tentang berobat dengan besi panas, Nabi SAW dia demen. Lalu ia mengakui bahwa itu salah satu jenis obat. Maka dengan si bertauhid niki kumbe nande namele berobat kan ngadu besi panas karena tahu Nabi SAW dia demen. Sehingga selama nama si arak obat silain pilenna. Sehingga ada perhatian jemaah nurahmati Allah. Dengan si bertauhid marek niki sifatnya. Ndekna demen kecuali apa si demenangna si Allah kanca Rasulnya SAW. Ndekna gedek kecuali le apa si gedekangna si Allah dan Rasulnya SAW. Ini adalah dengan si berilmu. Karena ngombe cara si Allah Subhanahu wa taala kanca Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mondek terbelajar enggak na jalan te cara te sehingga dengan si bertauhid niki adalah orang yang berilmu cuma rahmati Allah. Ndekna mungkin bau terutama di zaman niki yang dimana kesyirikan dikatakan biasa. Aduh, ndekna syirik ini. Karena sekedar syarat
atau budaya teh ini, adat ini, seterusnya. Jadi mun dek teu ngaji, mudah eta eler. Sehingga sekali lagi jemaah rahmatullah, tidak mungkin orang itu memurnikan tauhid kecuali dia berilmu. Luwe ilmunya. Keutamaan ilmu jemaah rahmati Allah. Para ulama kita menyebutkan. Intinya Ibnu Qudamah Allah Ta'ala dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin ketika ia nyinggung masalah apa rutinitas dengan si nuntut ilmu. Ternyata beliau membagi penuntut ilmu niki jadi dua. Pertama, penuntut ilmu, si tetu-tetu penuntut ilmu. Mbe sifatnya yaitu yang ngaji kitab. Ketika guru jelasan, ia menyimak. Ketika guru nyusun kitab, ia nyalin, nyatet. Sehingga saya nyatet ketika kajian. Terus, ndek buka buku catatan, kecuali pas ngaji. Tentu. Ilmu nyatet, koreksi catatan, murojaah, ulangi catatan, pelajari ulang. Terus penuntut ilmu si kedua dengan awam, kata Ibnu Qudamah. Maka angkun dengan awam niki hadir di majelis ilmu, kajian tematik, bahasan dengan kajian lepas, dena ulah ngaji kitab, nasihat, penyemangat. Maka angkun hadir di majelis ilmu dengan si awam niki lebih afdol ketimbang nenggawe ibadah-ibadah sunnah selain. Jadi maksud Ibnu Qudamah misalnya, angkun de tokol mangkin di masjid teniki ngaji dengerang nasihat terus lebale misalnya senina ta zikir dengan maghrib sampai isya baca Quran di nulak mondok maka angkun te tokol tene meskipun tangantok no, lebih afdol ketimbang ya si lebale. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Wahab ketika dia membaca hadis kepada Imam Malik rahimahullah. Tiba-tiba azan zuhur atau azan asar. Ketika dengar azan, tutup na kitabna, periri na kitabna, lalu uras ya. Maka Imam Malik bertanya kepada Ibnu Wahab, daging ngombe, kanda uras? Maka Ibnu Wahab mengatakan, uridu an arqa. Muna azan zuhur, muna azan asar berarti salat sunnah biasa, salat sunnah mutlak. Maka Imam Ahmad mengatakan, hadza sayun ajib. Aneh yang kondeni. Aneh. Jadi penilaian Imam Malik, Abdullah bin Wahab dikit. Neneman paham, besi ab. Jadi peranangnya jahil. Malladzi qumta ilaihi bi afdal mimma kunta fihi. Angkun de tokol, baca hadis, nyatet, belajar. Ini lebih afdol ketimbang de salat sunnah. Kata Imam Malik. Terlebih lagi, jemaah rahmati Allah.
keutamaan ilmu tauhid di pelajaran teh malam niki. Bagi sida si meraktekan atau membaca doa iftitah yang berbunyi wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ini lebih-lebih lagi harus natatu bertauhid. Ndak na mondok ngaji tauhid. Kumbekna ate ndak lekak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia Allahu Akbar wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, apa artinya? Aku ngandangin Allah si nyipta yang langit kanca bumi. Apa arti ngandangin Allah? Ikhlasan ta, ibadah ta semata-mata bagi Allah. Terus di akhir, wa ma ana minal musyrikin. Aku ini ndak ikut termasuk dengan syirik. Mun ndak dia tahu tauhid, mun ndak dia tahu syirik. Ini idagin ngelanggar tauhid, gawe syirik sehingga lekak bacayan dah, lekak ikrar dari julun Allah, bilang dah salat. Dan ini menunjukkan wajibnya ngaji tauhid secara rinci. Karena nanti setelah menyebutkan niki dakwah kepada tauhid, berdakwah ngajarang tauhid, Imam rahimahullahu taala memberi bab baru, setelahnya langsung bab tafsir syahadah la ilaha illallah. Jadi ndek na sekedar temuni tak pada bertauhid, lagu ndek tawah melajarin apa tauhid. Jauh anggerik dengan syirik, lagu ndek tawah melajarin besiran syirik. Kemudian yang kedua, khauf. Tentu itu takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ndek nara sama sekali maksiat. Arak ke dengan ndek nenggawe maksiat. Ndek nara cuma bedanya dengan si tentu bertauhid niki ndek nawah berencana gawe maksiat. Nagin lalu aning ngembe ngono misalnya. Nagin aning Bali. Wah berencana dengan balik. Nyaman beli tiket, ya rencana kugin ngene. Maksudnya maksiat. Mun tentu bertauhid, bertekad dia. Nagin jaga diri, nagin tetap jaga salat 5 waktu. Lagu ini jemaah kuatan godaan setan. Baik setan jin ataupun manusia. Akhirnya pelih ya. Ketika nepelih gawe maksiat, tulak tiba Allah karena takutnya. Langsung ya tobat. Ya dengan si bertauhid. Bukan berarti sama sekali dia nawah gawe maksiat. Dia nara manusia dia gawe maksiat. Cuma bedanya arak si berencana, arak si dedemenan. Ingat yang ucapan salah seorang ulama kita yang mengatakan poligami ia jalan keluar bagi dengan si takut godaan dengan nina. Saya takut godaan dengan nina na merari duit. Dan begitu ulama kita. Nah, komentar ketika ada salah seorang tentu ulama ini dengan gaya jalan keluar merari 2, 3, 4 lagu dengan si demen lek godaan timan siu senine nek nagin boy godaan nek bau jadi obat. Ya dan gawe buka HP, ya buka. Tugu iman nasiu senine segubuk senine selesai. Lagu saya si bau tak obatin
isi poligami dengan si takut godaan. Seperti orang-orang soleh. Sehingga mereka betul-betul terjaga. Jadi beda antara dengan si takut lagu teri tiba maksiat antara dengan si girang lalu berencana gawe maksiat. Ini aja lain. Ini takut ini orangnya. Wa inabatan, kemudian rajin dia taubat tulak tipe Allah Subhanahu wa taala. Terus diperbaharui taubatnya. Sebelum dia tidur, ketika dia sholat, zikir pagi dan petang, apalagi ketika napelih gawe maksiat, jelak tulak tipe Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tawakkulan, tentu caranya tawakal tipe Allah Subhanahu wa taala. Arak ke dengan dia tentu tawakal. Arak. Contohnya salah wah sebut yang niki contoh niki misalnya contohnya kita tiang misalnya si bede gaji tetap bilang mulan wahara tanggalnya misalnya bilang tanggal selai mau kita gaji. Ketika perjalanan tanggal 10, tanggal 15 tenang itu. Kan santen dah jadi manusia apa? Zaman susah ini. Allah tidak terserah rezeki ente. Ente ngono. Karena arak tanggal selai. Tenang. Allah dengan rezeki ente. SPP anak sekolah gampang. Karena arak tanggal selai. Kelem tanggal selai, tanggal 24, tanggal 4 likur, kelem-kelem. Bendahara ngumumang dengan WhatsApp. Mohon maaf, gaji ditunda. Lah jajah itu, mah manjuran jema paket COD ku datang. Be kok tadi enggak gelisah itu. Ini berarti dek nama nepeng tawakal. Pas dek manara pengumuman dengan bendahara aja. Allah selalu Allah. Pas pengumuman dengan bendahara dek naman bau cair gaji no. Mungkin seminggu lagi, itu pun belum pasti. Ini kan bendahara no. Bengan tenyingga lupa na Allah. Benang tenyingga terus jarina. Ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ini adalah tawakal yang masih palsu dan yang tentu. Dengan si bertauhid niki tentu tawakal. Tentu tawakal. Dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu muji kita. Semakin beli usaha ta gin tawakal semakin beli ujian ta. Ba ustaz dah si berdakwah tawakal. Ba jemaah sulene uji si dengan si musuhin dakwah niki. Tentu dia tawakal. Karena setan niki jemaah naramati Allah luwe jebakan paling terakhir sinde nara dengan selamat lengan jebakan niki yaitu mengerahkan pasukannya untuk memusuhi orang yang berada di atas tauhid dan sunnah. Nara selamat dengan jebakan setan niki. Munara selamat maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selamat. Tapi ternyata beliau juga luwe musuhin bahkan mau dibunuh. Ya jalan terakhir setan musuhin nita. Mundekna berhasil jalan-jalan yang lainnya. Maka di sini kita dibutuhkan untuk tawakal tentu oleh Allah Subhanahu wa taala.
nara ke kancanta, dek nara ke kancanta. Sehingga dalil pertama si sebutan Syekh rahimahullah tentang memurnikan tauhid niki adalah ayat tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim luar biasa. Mesa-mesana bertauhid. Lalu ketika terperintah si Allah, hadapin kaum dah wahai Nabi Ibrahim, dihadapi. Hadapin, ini tidak takut-takut. Kemudian ketika Allah merintahkan kepada Nabi Ibrahim, hadapin Namrud, dihadapi. Terus disekatan no Malik. Perintah Nabi Ibrahim, nyembelih anaknya. Hatinya Malik. Meskipun dia najari, atau dia payu, nyembelih. Ini dia, dengan si tetu-tetu bertauhid. Tawakalnya luar biasa. Wa du'aan, kemudian dalam berdoa. Mesa-mesa Allah, tipaknya berdoa. Wa ikhlasan, wa ijlalan, wa haibatan, wa ta'ziman. Ikhlas, ngagungan Allah. Tentu ikhlas nih. Wa ibadatan, dan dalam beribadah kepada Allah. Jadi ya hakikat tauhid jemaah rahmati Allah. Thumma qala wa bil jumlah fala yakunu fi qalbihi syai'un li ghairillah wala iradah lima harrama Allah wala karahata lima amara Allah. Kesimpulannya adalah dengan si tetu murnian tauhid, denara sama sekali di dalam atena selain Allah. Denara sama sekali di dalam atena selain Allah. Di dalam atena adalah Allah, apa-apa si perintah nasi Allah, apa-apa si demenang nasi Allah. Enggaknya di dalam diri ini. Kemudian dia narak kemeleknya, rencananya, gawe apa-apa si haraman nasi Allah. Marang kata si ngonek. Bukan dia nenggawe maksiat sama sekali. Lagu dia narak sama sekali rencananya gin gawe maksiat. Kemudian dia narak sama sekali berat atau dia demen le perintah Allah. Ngombe-ngombe ringan menurutnya. Selama ini perintah Allah, sami'na wa ata'na. Ya, kami taat. Mun dekna wajib, sunnah, kenapa? Nek teman mampu gawe na, sunnah si lain tegawe si mampu gawe itu. Lagu kita bilinna bukan karena kita meremehkan, bukan karena dek teman, lagu dek teman mampu. Karena kita perlu ingat tendah si istri-istri muslimah. Papa poligami je, dek teman je. Ndak sampai ndek teman kita perintah Allah. Mun ndek dah mampu, gara-gara ndek dah mampu, balak dah semama dah, lain masalah. Tahu? Sebagaimana arak salah satu jamaah dah. Ketika namarari si kedua, langsung datang keluarga senina si pertama, jemput senina. Debat. Dan dia bau terubah keputusannya keluarga senina pertama. Apa angkatnya? Bagi kami, bagi keluarga kami, turun-temurun, siaran poligami ini aib. Aib. Ini karena kejahilan jemaah rahmati. Oleh karena itu, tetulak tiba singone,
dengan si murni yang tauhid niki sifat utamanya adalah berilmu. Dengan si jahil dia lagi bau murni yang tauhid. Kemudian ayat pertama sebelumnya setelah menyebut ngombe caran murni yang tauhid, embe siaran hakikat tauhid baru badak tidak. Ndek terdemen kecuali apa si demenang nasi Allah. Ndek tergedek kecuali apa si gedekang nasi Allah. Contohnya laun dalam hadis Ibnu Abbas. Kumbena kondek berobat ngadu besi panas padahal dia kanggo hukum asalnya karena Nabi dia demen. Nabi muni wa akrahu dzalika li ummati. Makruhang tu bagi umatku. Bilu itu dia demen selama masih arah obat silain terbilin karena Nabi makruhang. Syekh Ahmad Ibn Sa'ad Al-Hamdan Al-Ghamidi rahimahullah ta'ala berkata, wa hadha ya'ti bit-tadarrub wat-tadarruj wan-nazar wat-ta'ammul. Murni yang tauhid niki ndek nagin mungkin langsung-langsungan. Ndek nagin mungkin lagu butuh ya secara bertahap, perlu kita ngelatih diri kita. Jadi dari bau langsung sekali ngaji ule-ule langsung jadi calon 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Tidak mungkin. Sahabat Piranna mau radhiyallahu anhum wa radu'an, proses yang panjang, berdarah-darah jemaah rahmati. Ndekna mutusan aku beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung, nah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah anggapan daripada daging tanah surga muda-muda? Sementara dia demen ngalamin apa si alaminnya si umat-umat sebelum dia. Maka perlu bertahap jemaah ngeramatin. Naik kelas te, tekatan ujian no. Kemudian juga memurnikan tauhid niki bisa kita raih dengan nazar wa ta'ammul. Perhatian, tahayatin apa sih terjadi di sekitar. Marak bahasa sebagian jemaah Allah Subhanahu wa taala selaku apa si endengku embengnaku sampai-sampai aku ngendeng ya Allah melengku buat kelambi warna hijau embengna tu buat kelambi warna hijau isi Allah ngumbeh cara kita bersyukur ini berarti yang berhatian diri nah apa sih alamin nah? Karena di antara tanda Allah ini tetu-tetu arah adalah apa? Doa, takabulan, harapan, takabulan. Kemudian arah dengan si menurut kita aja, darat tadah wah. Belanggaran. Ini tak alamin salah seorang anak jamaah Tale Bali. Ketika naik Jawa ngadu motor, ngadu Honda, tiba-tiba lesopo ruru belokan turunan, tiba-tiba puso na lengan julu, Honda no tama le bawa puso. Ya secara akal tuh manusia yang darat tadah wah, lalu ternyata dia ngombe-ngombe selamat. Ini yakin kita bahwasanya Allah ngatur. Allah wah ngatur ya, dia naman takdir, dia naya takdir meninggal karena kecelakaan. Arak dengan sakit, lon si nunggu no duluan mati, si sakit si tunggu, kemudian
Berarti ini ajal ini Allah ngepean dek masalah karena ia sakit, karena ia toa. Karena ketetapan Allah. Maka ketika hati yang sekitar seterusnya kita semakin kuat tauhid. Kemudian setelah kesebutan bab niki Syekh rahimahullahu taala nyebut dalil pertama yaitu firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim ini alaihi salam ia adalah ummah taat kepada Allah, ninggalan syirik, jangankan gawe syirik, termasuk kalangan dengan si syirik pun tidak. Maksudnya apa? Kalimat terakhir ini. Ita ini nisbat tipak sunnah. Meskipun dikna sempurna man sunnah lagu yang penting nisbat sunnah. Nabi Ibrahim jangankan gawe syirik, nisbatan syirik tiba ia pun jauh. Ini menunjukkan tingginya tauhid Nabi Ibrahim. Nah, apa maksudnya dalil niki? Apa kaitannya bahwa Nabi Ibrahim ummah? Nanti kita bahas apa. Kemudian taat le Allah, jauh dengan syirik. Apa hubungannya kan bab sai murni yang tauhid tama surga tanpa hisab? Kaitannya adalah sai murni yang tauhid marak Nabi Ibrahim, maka yakin tama surga marak Nabi Ibrahim. Berarti perlu terpelajarin ngombe angkun Nabi Ibrahim alaihissalam bertauhid, terutama dalam sifat-sifat si tersebut dalam ayat niki. Pertama, ummah. Kedua, qanit, taat. Ketelu, hanif, jauh dengan syirik. Ketelu, walam yaku minal musyrikin, tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Kita baca satu persatu. Qala rahimahullah, al-ula annahu kana ummah. Sifat si pertama Nabi Ibrahim tersebut dalam ayat ini adalah ummah. Apa arti ummah? Muna secara bahasa kan umat ini dengan luwe. Tapi yang dimaksud umat di sini adalah dua. Pertama, taturut jari contoh, kemudian kedua luwe kebagusan gawe. Jadi umat dalam ayat niki dua maknanya. Pertama, dia teladan, kita contoh isi dengan luwe. Kemudian kedua, memiliki banyak kebaikan, luwe kebagusan gawe ini. Syekh Muhammad bin Wahab, beliau seperti dikatakan Syekh Sulaiman, dalam hal ini beliau mengambil istimbat yang luar biasa. Ketika dengan si bertauhid tabada, Nabi Ibrahim niki ummah, seorang ummah. Dia adalah satu umat yang bertauhid. Padahal mesak-mesak. Maka ketika dengan si bertauhid paham niki ayat niki, nek nagin tak esa na kele gubuk si bertauhid. Nek na perlu khawatir karena ia akan dijaga oleh Allah sebagaimana Allah menjaga Nabi Ibrahim alaihissalam. Esa ada bersunnah, lain kok ada bagoyan, nek ada khawatir.
Tidak ada asik kita diri dah. Dan di sini diisyaratkan oleh Syekh Sulaiman riwayat dari Ibnu Mas'ud yang semakna, yaitu ucapan beliau, al-jama'atu ma wafaqal haq. Siaran al-jamaah adalah tidak nurut sunnah, tidak nurut si kena. Mun dan nurut si kena, fa anta jamaah. Jamaah aranda. Wa in kunta wahdak, meskipun mesak-mesak dan. Sehingga fulan siarak le gubuk fulan mesak-mesak nanggawe sunnah, maka ialah siaran ahlus sunnati wal jamaah. Dengan silwe si nyelisihin sunnah, gawe syirik, gawe bid'ah, mereka bukan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ini hiburan bagi kita, tidak asik kita diri, tidak khawatir. Itulah. Si pertama, Nabi Ibrahim, apa sifat dalam ayat ini? Ummah. Karena ia adalah contoh bagi dengan si bertauhid. Kemudian dia adalah orang yang memiliki kebaikan yang banyak. Kemudian sifat si kedua, qanitan lillah. Taat oleh Allah, tunduk patuh oleh Allah. Jadi Nabi Ibrahim ini jam pira Isa? Ya? Wah, jam pira nih? Waktu sholat dah. Ting pira menit? Ya? Ting 5 menit. Jadi Nabi Ibrahim merangkat singone, apa-apa perintah Allah turut, perlu muni-muni. Perintahna ngadepin kaumna sehingga kesyirikan, termasuk wayahan sendiri. Inilah ujian para nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh teruji dengan anaknya. Nabi Muhammad SAW teruji dengan kita. Enak kan? Semakin kuat tauhid dia, semakin luas dengan ujian dia. Dengan si rapat lengan itu, lengan senina anak senina itu merangkut Nabi Lut. Tapi Nabi Ibrahim tetap ngadepin kaumnya. Ketika nang kita bintang, sambil diskusi, ini Tuhanku. Ketika hilang bintang, ikut demen, apa-apa si hilang. Terus sebutnya, ya nyindir kaumnya. Apa aja sembah dah, kan patung sembah dah. Ida sendiri minak patung. Nih si beli no, si nerangin dunia no sembah matahari. Lagu matahari balik ketelep ya. Muna aku je si sembah ku adalah Allah. Siapa yang selapuan nek hilang, nek gaib. Artinya Allah selalu ada, maha hidup, mendengar, melihat, mengawasi. Ketika terperintah dakwahin Namrud, didakwahi. Puncaknya ketika ada perintah sembelih anak dia. Arah-arah ke sembelih. Silahkan azan dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Jadi niki dua sifat pertama yang disebutkan dalam ayat surat An-Nahl tadi dari 4 sifat totalnya. Yang pertama, Nabi Ibrahim ummah, orang umat. Kemudian kedua, qanit, taat. Kemudian Syekh Sulaiman berkata, "Fawasfuhu fi hataini sifataini bi tahqiqil ubudiyyati fi nafsihi. Awalan ilman wa amalan, wa thaniyan da'watan wa ta'liman wa iqtida'an bihi." Sifat Nabi Ibrahim, yang pertama ummah, kedua taat. Ini karena Nabi Ibrahim mewujudkan atau mempraktekkannya dalam dirinya dua perkara. Perkara pertama, ilmu dan amal. Jadi Nabi Ibrahim itu tentu berilmu, kencang amalan ilmunya. Kemudian yang kedua, ia berdakwah
kemudian ia terturut. Jadi contoh. Jadi niki dia dua sifat Nabi Ibrahim. Yang dimana sifat niki kesimpulannya pertama, Nabi Ibrahim berilmu dan beramal. Ini hanya sekedar berilmu, lalu ya meraktekkan ilmu si bedanya. Kemudian kedua, ia berdakwah, ia ngajar dengan duit, kemudian ia jadi contoh. Jadi contoh. Dan Nabi Ibrahim bau jadi contoh karena apa? Karena ia istiqomah. Karena ia istiqomah. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat 33, saya lebih bagus ucapannya. Saya lebih bagus ucapannya dibandingkan dengan orang yang berdakwah pada gawe sunnah, pada bertauhid. Terus ia beramal soleh dalam dirinya. Kemudian dia berkata, aku termasuk kaum muslimin. Fatadammanat, ayat niki mengandung 4 perkara. Pertama, al-ilmu, berilmu. Karena dia ingin mungkin berdakwah dengan si jahil. Dengan si berdakwah berarti ya berilmu. Kedua, wal amal, beramal. Berilmu, beramal. Wal istiqamah, kemudian istiqamah di atas ilmu dan amal. Wad da'wah, kemudian berdakwah, ngajar dengan duit. Munda meta dengan si paling bagus, ini jawabannya. Para dai yang berilmu, beramal, jari contoh, kemudian rendah hati, tawadhu. Belengan tambait tawadhu, wa qala innani minal muslimin. Aku meskipun ku jadi ustaz, ku jadi pendakwah, aku pada dengan Islam, pada dengan sunnah. Benar bedanya? Sehingga para salaf kita dulu, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Kalau kita baca kisah beliau dalam kisah niki, ilah itu. Jadi pendakwah. Imam Ahmad sigiran sapana pesilakna tohol deketna sai jamaahnya yang miskin didere-dere ya terang kalau sapana petana tokolang na deketna. Adapun dengan si sugi no kurangan ya Imam Ahmad. Nah itu aja sang kebalik kan nih. Kita ke donatur teh, enggak netok teh tokol. Dulu kok ada tokol. Donatur teh. Lalu dengan si dene jadi donatur teh, lalu sang iya ikhlas doa yang itu kan. Ya si ikhlas doa yang itu, dia tak kenal, dia tahu hanya apa. Nyalamin deh, apalagi tokoh deket. Majelis Imam Ahmad, di paling termuliaan si Imam Ahmad adalah dengan diri. Rahimahullah. Kemudian Al-Marwazi rahimahullah ta'ala, dia disebutkan girang apa dia punya baju kelambi niki mahal ajina. Lagu si girang
datengin kancana tokol adalah dengan si dere fakir miskin. Memang kelambinya bagus, lalu dia duduk bersama orang-orang fakir miskin. Kemudian dia berkata dengan fakir miskin ini, mun tiang tokol kancaya demennya. Bayar demenang teh. Seperti itu kan demen nih tadi datangin si ustad kan. Timan dek bade kopi apa sih mahal-mahal kan. Sampai takut dengan bekatuan dan kepire aja kopi ini. Saking mahalnya jemaah ngeramati lah. Segelas sekode lebih man. Timan dek bade ino lagu stoknya datang mana-mana kopi gubuk no. Karena dia terus ure lagu demen itu. Ya, yang diperhatikan oleh Al-Marwazi rahimahullah, sehingga dia sering duduk bersama orang-orang miskin. Inilah dia orang yang terbaik, berilmu, beramal, berdakwah, istiqomah, jadi contoh. Kelas-kelas kita aja benda emak, emang ngeramati Allah. Tah cekat baca kitab. Maka ayat niki dan penjelasan-penjelasannya dari para ulama kita ini adalah penyemangat bagi kita dengan singaku bertauhid. Contoh jari dengan si bertauhid adalah Nabi Ibrahim. Munde daman bawi si da nyontoh Nabi Ibrahim berarti masih ndak ada bangga-bangga jeluk jadi dengan bertauhid. Bagaimana? Ini dia dua sifat jemaah nirahmati Allah. Kemudian sifat sisanya ketelu keempat insyaallah kelemahan dan lanjutan le kampung remaja insyaallah taala. Sisa waktu menarik pertanyaan. Silakan. Iya. Istighfar ya. Para ulama nyebutan apa beda istighfar kanca taubat? Di antaranya adalah istighfar niki tidak diiringi meninggalkan maksiat, maka dia menjadi taubat. Jelas lagi? Wallahu taala. Assalamualaikum. Kira-kira mau denara beta cukup Pak. Insyaallah laun lanjutan. Nggih. Ya. Ya. Ngadu Al-Qur'an. Besok penjelasannya. Guru kita Syekh Saleh Ibn Abi Sindi hafizahullah taala, beliau menjelaskan ruqyah si manjur, ruqyah si hebat niki telu syaratnya. Pertama, keikhlasan dengan si bejampi. Nangka Quran bacanya. Lagu lain tiba nangendeng. Atau misalnya ngarang-ngarang baca jampi ngadu Quran. Wal yatalattaf wala yus'iranna bikum ahada. Kan ini bacaan dah. Ini tengah-tengah Quran ini. Ya jadi alasannya. Tengah-tengah Quran ini. Quran kasih layak kan abang kan tulisan tadi. Ya pindah jadi jimat.
Tentu Al-Quran lagu lain keyakinan urung jadi. Jadi nenek bau ketika kita berkatakan ngombe tukang jampi no. Dia ngombe insyaallah. Quran bacana. Nenek bau sekedar ino jadi patokan harus tahu dah ngombe akidahna dengan ini. Sehingga apa-apa si jualna si dengan merekna ruqyah. Tahu dah? Madu ruqyah. Sia ruqyah. Madu. Misalnya mondek nara ruqyahna 100 saja. Lagu munara madu ruqyah ini aja 300.000. Atau sia, kira aja sia nengka. Siu, lagu munara sia ruqyah. Nah, mahal gati. Padahal asin nih dah. Ini manis. Bainanya seperti kata Syekh Utsaimin dengan si jual air ruqyah ke madu ruqyah ini dena bau takadu jadi bisnis ini dengan si dena bau tak percaya karena syarat ruqyah yang ampuh niki ikhlas. Nengka dia terkenal jadi tukang ruqyah matok dia 1 jam 50.000. Kurang ikhlas terus. Bareh dek tebu ngembeng itu seket dek teman karena dek teman begabah selai dulu deh. Kurang ikhlas gara-gara selai lemah bacaan. Nah, syarat pertama dengan si bejampi harusnya ikhlas kena akidah. Syarat si kedua dengan si tajampi harus yakin oleh Allah. Maka di antara kerusakan dengan si narib ketika meruqyah adalah keyakinan dengan si taruqyah niki apa? Semakin mahal ku bayar, semakin kuat ruqyah ini. Sembuh aku. Ini keyakinan si salah. Allah Subhanahu wa taala nyembuhan. Terus si ketelu semakin sesuai Al-Quran kanca sunnah doa ruqyah niki semakin ampuh. Berarti ini telu syarat ini harus terpenuhi. Karena bau sekedar si ketelu dan lagu dengan si membaca dan keruan akidah. Nih, wallahu taala a'lam. Nggih. Ya, Al-Quran mara'akun ladik tergantung apa sih tengah duangnya. Jadi Al-Quran ini dah bau jadi jimat. Insya Allah lau narak pembahasan bab khusus tentang jampi-jampi kemudian ajimat di dalam kitab teniki dan di situ Syekh menyebutkan bahwasanya ada khilaf tentang masalah menjadikan Al-Quran sebagai jimat. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Namun dalam masalah seperti ini harus tetulak tipe pemahaman dengan si tetu memahami Al-Quran ke sunnah. Itu salah. Wah, dia mina Al-Quran jadi ajimat. Dan Al-Quran ini sebagaimana dalam hadis qudsi la yaqsiluhul ma. Al-Quran ini nagin hilang gara-gara ketelep le ai. Berarti Al-Quran ini simbe si apal teh, si bacan teh, si amalang teh, si pelajarin teh, si amalang teh. Itu yang dimaksud oleh Allah dalam hadis qudsi la yaqsiluhul ma. Nek hilang gara-gara ketelep le ai.
Berarti apalagi takin pinak jadi ajimat. Ndek terbaca ya, ndek teramalannya, ndek terpelajarin dia. Dan bermanfaat bagi kita. Kemudian jimat. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang obat, bahwa Al-Qur'an itulah sifat obat penyembuh. Para ulama menyebutkan dua ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan Al-Quran adalah obat. Ini maksudnya adalah obat hati. Kemudian dari dalam Al-Quran menyebutkan bahwasanya Al-Quran adalah obat, maksudnya adalah obat hati. Obat kejahilan, obat kesyirikan, obat bid'ah, obat maksiat. Terus pertanyaannya, berarti dia bau terkadu ngobatin penyakit fisik, bau berdasarkan dalil hadis, berdasarkan dalil dari perbuatan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Begitu juga dalam masalah jimat ini. Ada dalam Al-Quran nyebutan bahwa dia bermanfaat untuk jimat. Terus pindah, mundenara dalam Al-Quran pindah le praktek para sahabat. Arak enggak? Maka jemaah nyarahmati Allah, subahat-subahat seperti ini membutuhkan kita ngaji, terus ngulangin tauhid sehingga dia terpengaruh dengan masalah niki. Betul ada khilaf. Ada sebagian ulama membolehkan lagu tetulak malik si tetu ngombe. Terutama ketika Nabi SAW bersabda, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Sai gantung ajimat maka ya syirik. Tamimatan di sini umum. Maka insya Allah lalu kita pelajarin lebih rinci dalam babnya. Wallahu ta'ala. Cukup. Rahmati Allah. Insya Allah kelemahan, kelanjutan dan pada doa yang tiang mudah-mudahan dalam waktu dekat niki boleh sekali teh mondok wah ngerantau boleh bareng ide insyaallah lebih banyak kita berbuatlah lagi ubuk memang lagi ubuk dengan meskipun Allah Subhanahu wa taala dibacaan tabruk wa man ahsan qawlan mimman da'a ila Allah. Dengan si berdakwah ini bembengkona ia tetap terbaik. Maka ya sungguhnya telebale dah kita berdakwah dengan toa tele keluarga maka ya tentunya lebih bagus lagi. Bang tabajab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.